Halo guys, mungkin buat video ini nggak bakal panjang lebar ya, karena gue cuma mau ngumumin pemenang giveaway buku dari video gue yang sebelumnya itu. Yang ini. Tadinya gue cuma pengen share lewat community YouTube gue aja. Tapi setelah gue liat komen-komennya ya, gue rasa bisa lah ya gue buat video aja sekalian sama ya ngasih komentar dikit gitu. Karena ya sekalian nambahin kuota video gue aja sekalian. So far sebenarnya gue cukup kaget waktu dapet komen-komennya ini kayak cukup serius gitu ya. Gue pikir cuma bakal dapat komen yang simple-simple aja gitu. Tapi komen sendiri mungkin gue nggak minta spesifik ya buat giveaway-nya, tapi kayak cuman soal kayak ceritain masalah pertemanan kalian dan ya cara kalian menyelesaikannya gitu. Gue pikir tuh gue bakal dapet jawaban yang kayak ini misalnya gue bakal kasih salah satu contoh dari gue sendiri kali ya sekalian sebelum pembukaan lah. Gue pernah dulu isengin temen cewek yang takut kecoa sampai dia ya ngambek dan mau nangis gitu. Ini sampai dia beneran marah coy. Terus cara gue baikinnya gimana? Dan masalah kita pun selesai dengan ayo. Gue pikir tuh komennya cuma bakal kayak gini, but anyway, back to the topic. It's time for the moment you've been waiting for. Pemenang pertama ada dari Aru Animation. Wah, dari animator YouTube juga nih, anjay. Karena komennya beberapa cukup panjang, mungkin gak gue bacain semua ya, tapi gue bakal coba ceritain garis besarnya dan kasih komentar sedikit lah ya. Oh ya, mana komennya Aru? Untuk poin kedua, kalau di kasusku dulu pas SMA ngerasa susah banget nyari temen dan ya pengen banget punya circle pertemanan kayak orang-orang. Dan aku mikirnya punya temen tuh aku harus jadi pendengar yang baik. Tapi karena mungkin selama berteman aku hanya mendengarkan, aku jadi nggak pernah punya kesempatan untuk cerita. Setiap kali aku cerita, selalu dipotong dan mungkin ceritaku yang nggak menarik. Setiap kali nongkrong sama teman-teman, aku cuma jadi NPC yang ikut ketawa, nggak ikut cerita. Tapi lama-lama aku capek sendiri karena maksain buat join circle itu. Lumayan lama sadar kalau aku aslinya nggak pernah dianggap temen, cuma jadi penonton. Waduh. Sampai akhirnya aku join OSIS buat menyibukkan diri dari circle itu dan akhirnya aku real friend. Mungkin aku dapat real friend ya kali. Aslinya mereka juga nggak peduli aku ada di situ atau enggak, cuman entah kenapa aku bimbang aja kalau aku nggak ikut nongkrong sama mereka. Mungkin kalimatnya sedikit belibet tadi di akhirnya, tapi aku nangkapnya sih konteksnya sendiri nih ya masalah circle-circlean lah ya, dan ya aku nangkapnya gitu. Buat keputusan kamu udah bener banget sudah ya menurutku. Buat masalah circle-circlean gini emang common banget waktu memasuki lingkungan baru, dan yang paling konyol buatku sendiri tuh ya contohnya kayak circle-circlean iPhone lah gitu, kalau kalian paham sebenarnya. Tapi sedikit tips buat penonton lain yang mungkin menghadapi masalah seperti ini dan ya kayak bingung gitu buat cara join circle tuh gimana sih bang, kayak kalau simpelnya dari gue sendiri sih apa, cuma bisa so asik sih ya kalau kita mau berusaha join circle tuh cuman, kalau menurut gue cuman bisa so asik dan ya mulai duluan gitu, kayak Aru gini simpelnya. Dia sudah melakukan hal yang terbaik untuk join circle. Cuman tapi minusnya itu banyak di antara mereka itu ada yang merasa diri mereka itu circle eksklusif lah, atau ya kalau kalian paham gitu. Terutama nih di dunia kerja dan ya lingkungan sekolah apalagi. Dan ya betul, contoh circle iPhone yang sebelumnya juga ya kayak gini sih, contohnya circle eksklusif gini lah. Dan tapi kalau emang kita udah berusaha buat membuka diri ke suatu circle tapi nggak ada feedback dari mereka, atau emang dari mereka yang itu ya nggak mau terbuka lah sama orang baru, it's time for you to pindah circle pertemanan sih menurut gue ya. Tapi kayak daripada buang-buang waktu. Dan ya thank you banget Aru udah cerita soal masalah pertemanan kamu dan gimana cara kamu menghadapinya ya. Selamat kamu dapat satu bukunya aja. Sama aku sempet cek video-video kamu karena kayak sepertinya kamu juga guru ya, dan ya harapanku semoga kamu bisa nulisin isi bukunya ini ke murid-murid kamu ya, mungkin dengan cara yang lebih baik lah. Karena sayang kalau isinya berhenti di satu tempat aja.
Oh ya, karena kamu nggak taruh link IG juga waktu komen, aku izin cek lewat profil YouTube kamu ya, buat tanya bukunya mau dikirim kemana, atau ya bisa kirimin alamat kamu juga lewat emailku kalau kamu mau. Pokoknya buat dikirim kemana gitu. Pokoknya thank you banget udah komen dan ya selamat. Dan buat pemenang kedua ada dari Alfa Ibrahim Jan. Wait, komennya dicek dulu. Ini agak panjang lebar ya, tapi ya aku nangkepnya kamu orangnya itu ya people pleaser lah ya sebutannya. Dan cara kamu menyelesaikannya cukup menarik juga nih sebenarnya. Pakai buku lain juga. Oh ya, sebenarnya aku juga udah baca Filosofi Teras, cuman udah lupa sebagian besar isinya ya. Paling gue inget itu aku nggak suka layouting bukunya dengan quotes yang motong-motong di tengah paragraf bukunya. But anyway, ini buku emang bagus banget. Bagus juga BTW. Dan ya berisi soal cara, apa ya, menurut aku tuh cara baru dalam menghadapi masalah ya, dengan suatu ideologi yang diterapkan, apa ya, yang dikenalkan oleh buku ini, yaitu filosofi Stoa. Dan filosofi Stoa itu apa ya, seingatku itu kayak apa ya, sebuah pemahaman yang cuma fokusin kita terhadap sesuatu yang masih ada dalam kendali kita, dan ya menjadi apa ya, mengesampingkan atau menjadi bodoh amat dengan hal yang ada yang tidak di luar, yang ada di luar kendali kita, sorry. Contohnya kayak apa ya, kayak nasib dan takdir gitu ya, mungkin menurutku ya, kayak apa, kita masih bisa merubah nasib, tapi ya kita tidak bisa merubah takdir kita oleh Tuhan gitu kayak. Mungkin kayak aku pernah dengar salah satu contoh dari mana gitu, mungkin kayak kalau kita mati miskin ya itu salah kita sendiri. Kayak misalnya kita mati kaya, dan ya itu hal yang bisa kita syukuri gitu. Dan ya itu mungkin pemahamanku dari setelah baca buku Filosofi Teras itu. Mungkin aku akan baca lagi nanti ya. Dan balik ke cerita kamu, aku nanggapnya kamu termasuk orang yang baik dan suportif lah ya sebenarnya di lingkungan kamu nih. Tapi ada istilah kasarnya juga nih, ngebadut. Canda, tapi nggak usah tanggap hati. Ya itu sisi negatif ya lah. Tapi dari komentar kamu udah cukup menyelesaikan masalah kamu sendiri lah ya. Cuma mungkin sedikit komentar dariku, jangan sampai hal-hal itu membuat kamu berhenti berbuat baik ya. Kadang perbuatan baik itu berbalas dengan cara yang tidak kita sadari. Trust me, aku juga sebenarnya people pleaser dan ya cuma badut di lingkungan pertemananku. Tapi yang penting jangan sampai kamu banyak mengorbankan sesuatu untuk berbuat baik, dan ya lakuin hal baik itu ya semampu kamu aja. Dan ya apa ya, coba jangan apa ya, cobalah berbuat baik tanpa harapan balasan ya. Nanti kadang balasan itu dengan akan datang dengan cara yang unik lah ya, kalau aku nyebutnya gitu ya. Tapi aku percaya hukum karma itu ada, dan ya oleh Tuhan dengan cara unik yang bekerja lah. Anyway, kenapa kamu malah kuliahan kamu ya. Tapi thank you banget udah komen ya Alfa. Selamat kamu dapet satu bukunya. Dan karena kamu gak taruh link IG juga nih, bisa komen aja link IG kamu di video ini, atau bisa email ke aku aja buat alamatnya mau dikirim kemana ya. Dan ya congrats. Buat pemenang ketiga ada dari Wanda Infinity, anjay, tanpa batas. Ini ceritanya mungkin paling simple dari yang lain ya, tapi untuk garis besarnya bisa gue jelasin aja ya dikit. Wait komennya. Intinya aku nangkapnya itu temen yang bikin ilfeel nih ya. Di cerita kamu ilfeel tapi tidak menjauhi nih, meskipun kamu tetap ya tegur juga sih dengan caramu sendiri ya. Mungkin kalau aku sendiri dihadapkan dengan posisi kamu gitu, kayak aku kurang bisa menyikapinya seperti yang kamu lakukan gitu. Mungkin aku bakal cenderung menjauhi orang yang bikin aku nggak nyaman sih. Tapi ya aku cukup impress kamu melakukan hal yang sebaliknya ya. Buat hal yang menurutku perlu diingat dalam pertemanan, orang itu bisa berubah ya, terlepas dari pengaruh kita atau enggak, dan ke arah yang positif ataupun negatif gitu. Di contoh kasusnya Wanda ini ya, temannya mulai menghilangkan sifat buruknya itu ya di ending. Entah terlepas dari pengaruhnya Wanda atau enggak, tapi menurutku ini perubahan yang positif ya. Mungkin di contoh besarnya itu, temen yang dulu kita musuhi itu bisa jadi di masa depan adalah orang yang membantu kita guys. Dan gue jadi inget alasan gue bikin minta komen-komen seperti ini juga. Gue harap dapat membantu teman-teman lain yang punya masalah pertemanan kayak gini. Dan kita nggak akan tahu orang yang akan membantu kita di masa depan tuh siapa. Kayak mungkin yang pernah jadi teman kita dulu, atau makanya kita menurut gue tuh nggak baik untuk mengakhiri suatu hubungan dengan buruk lah. Tapi ini kita nggak ngomongin mantan-mantanan ya, ini topik yang beda BTW, oke? Dan
BTW thank you banget Wanda udah komen ya. Selamat kamu dapat satu bukunya, dan karena kamu juga nggak taruh ID kamu nih, bisa kamu komen ID kamu aja di video ini atau di email aku juga boleh kalau kamu mau buat dikirimin, buat kasih alamatnya mau dikirim kemana ya. Dan pokoknya gitu aja pemenangnya buat giveaway kali ini. Selamat buat yang menang. Dan thank you banget juga udah komen BTW buat ongkir segala macamnya, semuanya gue yang tanggung ya, jadi kalian nggak perlu khawatir soal apapun. Tapi semoga pada nggak jauh-jauh ya, dan masih kejangkau lah kalau bisa sama gratis ongkir Tokped. Sama BTW jangan berkecil hati buat yang belum menang, anjay. Gue berasa pernah denger di mana gitu kalimat kayak gini dulu. Tipsnya dari gue yang mau mungkin jangan ngarep bro, biasanya malah dapet. Dan ya kalau dari pengalaman gue ya. Sama buat next kalau gue bahas buku lagi, kemungkinan besar akan ada giveaway lagi. Karena sebenarnya gue termasuk tipe orang yang suka ngasih buku juga ke teman kalau ada yang ultah gitu. Ya cuman kalau ke temen ya sesuai pilihan gue sendiri ya, judul bukunya dengan preferensi mereka masing-masing gitu, dan ya kebutuhan mereka masing-masing lah. Makanya subscribe biar nggak ketinggalan coy. Pokoknya gitu aja gue rasa yang pengen gue omongin buat video kali ini. Sampai ketemu di next video yang kemungkinan bahas finansial atau ya cari kerja part 2 dari yang ini. Jadi thank you banget yang udah nonton, dan bye.